Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nisa Hanif, mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Unimus angkatan 2018 dengan nomor induk mahasiswa B2C 018014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai satu topik dalam mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, yaitu manusia dan harapan. Harapan berasal dari kata harap yang artinya keinginan agar sesuatu terjadi. Harapan juga diartikan sebagai emosi yang terkarakterisasi oleh perasaan positif terhadap kejadian yang akan datang. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya harapan ini menyangkut masa depan manusia tentunya. Harapan timbul tergantung pada pengetahuan, kemudian pengalaman, lingkungan hidup, dan kemampuan masing-masing atau kondisi dari masing-masing. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki harapan gitu. Bahkan orang yang akan meninggal pun dia masih memiliki keinginan, memiliki harapan. Misalnya dengan meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya, kepada cucunya, sanak saudara dan kerabat. Seperti itu. Apalagi manusia yang masih hidup pasti memiliki harapan. Nah, berhasil atau tidaknya suatu harapan ini sangat bergantung pada usaha orang tersebut, usaha manusia tersebut tentunya. Karena harapan dan usaha itu saling berkesinambungan gitu. Jika kita hanya punya harapan tapi tidak ada usaha untuk mewujudkannya, maka semua akan menjadi sia-sia. Nah, selain itu, harapan itu juga harus berdasarkan atas kepercayaan gitu. Percaya pada diri sendiri bahwa diri ini sanggup untuk mewujudkan harapan itu, maupun percaya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat tinggi gitu ya. Nah, kita sebagai manusia percaya kepada Tuhan karena memang kita nih sebagai hamba yang berada di dalam pengaturan Tuhan, dalam pengaturan Allah. Apa sebabnya manusia mempunyai harapan? Ada dua penyebab manusia mempunyai harapan. Yang pertama adalah dorongan kodrat. Jadi kodrat adalah sifat, keadaan atau pembawaan alami yang sudah terwujud dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan secara alami manusia itu memiliki keinginan dan harapan. Seperti misalnya tertawa, menangis, tersenyum, simpati, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dorongan kebutuhan hidup. Nah, ini yang harus dipenuhi oleh manusia. Jadi manusia itu kan memiliki kebutuhan hidup. Nah, umumnya kebutuhan ini adalah kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, dari itu untuk memenuhi kebutuhan itu, nah manusia harus bekerja sama dengan manusia yang lain. Karena kemampuan manusia itu sangat terbatas gitu. Jadi untuk mewujudkan harapan itu ada kerjasama dengan manusia yang lain. Nah, menurut Abraham Maslow, sesuai dengan kodratnya, harapan atau kebutuhan manusia itu melingkupi kelangsungan hidup atau survival, kemudian keamanan, safety, hak dan kewajiban mencintai dan dicintai, be loving and love, kemudian diakui lingkungan, status, dan perwujudan cita-cita, self-actualization. Selanjutnya berkembang dari poin-poin tersebut. Berhubungan dengan harapan yakni adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan ini berasal dari kata percaya yang artinya mengakui atau meyakini akan suatu kebenaran gitu. Nah, kepercayaan dalam agama merupakan kepercayaan yang paling besar karena ini berhubungan dengan Tuhan. Manusia tanpa campur tangan Tuhan
itu tidak ada apa-apanya. Sehingga percaya kepada agama, percaya kepada Tuhan adalah sebagai bentuk penghambaan kita, dan percaya akan harapan-harapan yang kita inginkan. Ada urusan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kepercayaan artinya meyakini akan suatu kebenaran. Nah, pada manusia ini kebenaran merupakan fokus dari segala pikiran, sikap, dan perasaan. Nah, ajaran kebenaran ini selalu kita temui dalam tiap agama. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat jahat. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Nah, kebenaran merupakan kunci kebahagiaan bagi manusia. Oleh karena itu, manusia akan selalu mencari, mempertahankan, dan memperjuangkan kebenaran, karena itu merupakan sumber bahagianya. Dr. Yuyun Surya Sumantri dalam bukunya mengenai filsafat ilmu mengemukakan 3 teori kebenaran, yaitu 1. Teori koherensi atau konsistensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koherensi atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Nah, contohnya ada kalimat setiap manusia akan mati. Nah, itu adalah suatu pernyataan yang sudah dianggap benar. Saya adalah manusia, maka saya akan mati. Kemudian teori korespondensi, suatu teori yang menjalankan bahwa suatu pernyataan benar apabila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkoresponden atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Jadi ada kaitan antara pengetahuan dengan suatu teori itu. Misalnya, contohnya, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Maka itu adalah suatu pernyataan yang benar. Kemudian teori pragmatis. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Nah, dalam berbagai jenis kebenaran tersebut yang selalu diusahakan dan dijaga ialah kebenaran dalam bertindak, berbuat, berucap, berupaya, dan berpendapat. Sebab ketidakbenaran dalam hal-hal itu akan langsung mencemarkan atau menjatuhkan nama baik kita, sehingga orang tidak mempercayainya lagi. Nah, ini relate dengan kehidupan kita sekarang. Seringkali 1000 kebaikan orang itu akan langsung tertutupi dengan satu kesalahan yang orang lakukan. Maka dari itu perlu kita untuk berhati-hati dalam bersikap, bertindak, berbicara, dan lain sebagainya. Berbagai kepercayaan dan usaha meningkatkannya. Jadi pertama adalah kepercayaan pada diri sendiri. Membangun kepercayaan pada diri sendiri itu susah-susah gampang. Apabila seseorang tidak percaya pada diri sendiri, maka akan sangat sulit untuk membangun mindset yang baik, membangun kepercayaan, menghargai usaha diri. Yang ada adalah kita selalu merasa bahwasanya orang lain lebih baik daripada kita, padahal setiap manusia itu mempunyai potensi yang sama. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan kepada orang lain. Tadi sudah disampaikan bahwasanya manusia itu hidup bekerja sama dengan manusia yang lain, karena manusia itu mempunyai keterbatasan, sehingga membangun kepercayaan pada orang lain itu sangat penting. Yang ketiga adalah kepercayaan pada pemerintah yang benar. Keempat, kepercayaan kepada Tuhan adalah kepercayaan yang paling tinggi, di mana kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, menempatkan diri kita, bertawakal, dan menyerahkan segalanya, bahwa segala takdir
manusia itu sudah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya manusia itu pasti memiliki harapan. Seperti yang dikatakan bahwasanya manusia tanpa harapan itu ibaratkan seperti orang mati. Manusia harus terus berharap karena dari harapan itu dapat timbul gagasan-gagasan dan motivasi positif atau mindset yang positif yang dapat digunakan untuk membangun diri dan lingkungan kelak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.